أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil karimir rahman, allamal Qur'an, khalaqal insan, allamahul bayan. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi zidni ilma. Bersyukur dan berbahagia sekali malam hari ini kita bisa mendapatkan kesempatan untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala lewat tadabbur. Dan ini adalah kesyukuran yang sangat besar buat kita seorang hamba yang banyak salah, banyak kekurangan. Diberikan kekuatan untuk bertadabbur ini sebetulnya adalah nikmat yang luar biasa. Anda kalau mendapatkan nikmat biasanya bilang apa? Gitu doang. Padahal kena musibah harusnya alhamdulillah loh. Selain innalillah, kalau mau kelas tinggi ya. Jadi kalau ketimpa yang gak enak bilangnya alhamdulillah ala kulli hal. Apa? Ini kalau mau jadi orang-orang kuat ke depan, menjadi orang-orang hebat yang karirnya bagus ya. Anak-anak muda itu mau jadi orang-orang yang tangguh di segala medan. Jadi kalau mendapatkan sesuatu yang gak enak di kantor, di bisnis, di jalan, atau dalam pekerjaan Anda mencapai karir, kalau dapat yang gak enak bilangnya apa? Alhamdulillah ala kulli hal. Begitu juga lagi di kampus, lagi kuliah, menghadapi situasi yang paling menyebalkan, bilang apa? Alhamdulillah ala kulli hal. Artinya apa? Alhamdulillah segala puja dan puji milik ala kulli hal, dalam segala hal. Ya, itu namanya apa? Kalau pemuda sudah punya seperti itu biasanya dia bakat tuh jadi orang hebat ke depan. Enggak kebanyakan makan soto ambekan. Tahu soto ambekan? Ngambek dikit-dikit, resign dikit-dikit, pindah dikit-dikit, putus asa, nggak cocok dikit, musuhan gitu ya. Itu mungkin kebanyakan soto ambekan. Yang bagus adalah kalau menghadapi sesuatu yang nggak enak nih dalam perjuangan Anda, dalam perjuangan kalian menuju jenjang hidup yang lebih baik, bilang apa? Ala kulli hal. Jangan bosan nih, sengaja saya ulang-ulang supaya masuk. Sebab kalau Anda sudah punya mental seperti itu, wah ini bakat, enak diajak jalan jauh itu kuat. Biasanya orang ini tangguh biasanya. Nggak gampang putus asa, nggak cengeng, nggak ngambekan. Alhamdulillah ala kulli hal. Di organisasi biasanya yang kerja tuh lu lagi, dia lagi gitu kan. Memang begitu sunnahnya di dunia ini. Pengacau di dunia ini kan cuma 9 orang, tis'atarahtin, yang kerja malam-malam. Lawannya pun ya kadang-kadang cuma ya 9 orang juga atau belasan orang. Jadi kalau Anda terpilih jadi orang yang memang kok gue lagi gitu kan, alhamdulillah ala kulli hal. Jadi nggak cukup alhamdulillah. Jadi kalau sudah tadabbur itu alhamdulillahnya mesti komplit. Alhamdulillah ala kulli
hal. Nah, sekarang kalau dapat yang enak-enak, seperti malam ini nih, kita sehat, ya, kita kemudian bisa ngaji, urusan belum makan sama belum mandi nantilah gitu ya. Bilang apa? Ya udah mandi marah-marah. Nggak usah marah gitu lah, biasa aja. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Apa bacanya? Ini mau alaf semua rupanya kebanyakan. Aduh, katanya udah ngaji sama Ustaz Basiar kok. Nah, nggak apa-apa. Jadi Anda itu kalau ingin juga karirnya bagus, hidupnya kemudian juga tangguh, jalan ke depannya juga kuat dan tahan lama, supaya energinya bagus, alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Ulangi. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Bilang gitu. Sering-sering bilang gitu. Ya. Ini lebih hebat daripada dia hadiahkan kepadamu 100 orang coach yang hebat atau kamu punya 1000 motivator. Ketika kita dalam perjalanan menuju karir, lagi bisnis, lagi kuliah, untuk menjadi yang the best, ya, ini kalau mau lakukan lompatan-lompatan besar, kalau dari dalam dirimu sendiri ada energi gitu ya, lalu mendapatkan hal-hal baik dan bersyukur lalu berkata alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat, insyaallah itu akan banyak malaikat-malaikat di sekeliling kita itu yang akan menindaklanjuti setiap rencana-rencana kita. Ada kekuatan dari eksternal kita selain tumbuh dari dalam, lingkungan ini kemudian tersedot. Ada power dari dalam diri untuk merealisasikan apa yang kita cita-citakan. Baik, misalnya hari ini tiba-tiba ada yang diputusin sama calonnya. Bilang apa? Ulang. Hari ini tiba-tiba ada yang diputusin gitu, di move onin gitu. Bilang apa? Pokoknya mohon maaf, untuk hari ini kita nggak bisa berlanjut lagi, titik. Jawabnya apa? Benar. Nggak musim hari gini. Benar? Lu yang nyesel. Alhamdulillah ala kulli hal. Nggak jadi deh. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Kalau betul kita harus tangguh ke depan, ini memang langkah yang harus kita tempuh, sebab rumah tangga kita ke depan ini bukanlah rumah tangga yang biasa-biasa saja, hanya ingin mawaddah warahmah. Tidak, rumah tangga kita ke depan harus menjadi rumah tangga dakwah. Anak-anak kita harus menjadi hafiz. Kalau kita sebagai calon orang tuanya begini, pelintat-pelintu, kelemar, mencelah. Wah, nggak bisa bangkit, ya. Makanya dari sekarang harus semangat. Baik. Yang jelas sudah tahu kalau dapat nikmat bilang apa? Binikmatihi tatimmus shalihat. Apa artinya? Segala puja dan puji bagi Allah yang dengan nikmatnya maka sempurnalah kesalehan itu. Ikhwani wa akhwati fillah. Dalam hidup kita selalu memang dihadapi dengan berbagai macam dinamika dan tantangan. Tapi jangan pernah lepas untuk senantiasa kembali kepada Allah. Sebut selalu nama Allah, ingat selalu. Ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsira wa sabbihuhu bukratan wa asila. Nih,
Kalau ada nggak bisa tidur malam-malam biasanya pada mikirin apa nih? Halo? Saya mau tanya sama akhwat. Jawab yang tegas ya. Malam ini nggak bisa tidur. Udah bolak balik, peluk kanan, peluk kiri, masih belum juga tidur. Saya mau tanya jujur ya. Biasanya setelah itu menerang mikirnya yang positif atau yang negatif? Saya bilang jujur, jawab dengan tegas. Biasanya mirang-miring, pelak peluk, enggak tidur-tidur juga, mikirnya positif atau negatif? Berarti yang berkata ini positif, karena bilang positif. Kalau ikhwannya banyak positif atau negatif? Ya, jujur di sini. Sekarang saya mau tahu negatifnya itu apa sih? Yang saya kasih mic wajib jawab. Enggak jawab pusat. Mirang-miring, pelak peluk, nungging nunggang gitu ya. Enggak bisa tidur juga. Mikirnya yang positif atau negatif. Seringkali banyak ke. Oke, kalau positif apa sih yang dipikirin biasanya? Kalau mikir berarti bohong. Mikirin apa? Hah? Oke, kejadiannya kira-kira jam 1 dini hari. Oke? Kejadiannya jam 1 dini hari. Pertanyaannya adalah, biasanya, lu pada ini, mikirinnya positif atau negatif? Apa positifnya apa misalnya? Angkat tangan, jujur, sejujur-jujurnya. Ngapain? Apa? Apa? Oh, mikirin si Anu. Tadi ngomong gitu barusan. Apa? Besok punya kegiatan apa? Pikirin satu-satu, malah begadang sampai subuh. Enggak berhenti-berhentinya kerja mulu. Pitih karajo, pitih karajo. Ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsira wasabbihuhu bukratan wa asyila. Yang paling bagus istighfar yang banyak. Oke, sudah istighfar bangun wudu. Setelah itu tidur lagi gitu. Ya salat ya. Bikin badan rileks. Caranya gimana? Salat aja yang panjang. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ngantuk juga lama-lama gitu. Daripada mirang-miring, larinya ke negatif. Ya, apalagi kalau sudah buka HP, buka laptop, kemana tuh larinya nanti? Ya nggak tahu deh. Ya. Akhirnya yang nggak penting, waktu habis. Padahal itu saat paling tepat untuk memperbanyak tasbih. Ya, satu kadang 10 menit aja siang-siang itu secapek-capeknya. Itu 10 menit saja saya kemudian stop berpikir, stop kerja hanya untuk bertasbih. Itu seperti ada semacam shortcut. Kalau saya punya zikir, biasanya zikir la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulk wa lahul hamd wa huwa ala kulli syai'in qadir. Itu zikir favorit. Dan setiap kita kan punya zikir favorit ya. Kenapa ini menjadi zikir favorit saya? Ini sangat berkesan sekali waktu saya di Arafah. Jadi kalau sudah masuk ke situ tuh air mata seperti nggak terbendung dan sepertinya roh itu tiba-tiba melesat tersungkur sujud di hadapan Allah Subhanahu wa taala dan air mata tidak pernah terbendung lagi. Ya, dan ini nggak ngarang ya, memang Rasulullah menganjurkan itu. Kalau di Arafah perbanyaklah baca itu. Dan kebetulan saya juga menikmati, ini kan afdhalul dzikr annahu la ilaha, itu biasakan. Ini sebagai mukaddimah penting untuk energi bagi Anda pemuda-pemudi Islam itu agar Indonesia Islam dan dunia Islam ini bangkit. Ya, wasabbihuhu, kemudian bertasbih. Tasbihnya udah bagus tuh, subhanallah, tapi ditambah lagi wa bihamdi, tambah lagi subhanallahil azim, tambah lagi
subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Kalau mau tambah lagi, subhanallah wa bihamdi, adada khalqi, wa ridha nafsi, wa zinata arshi, wa midada kalimati. Itu tuh, habis tahajud kemudian kamu merem, pejamkan fokus tidur, mimpinya pun ketemu yang cakep-cakep, malaikatnya, itu yang indah-indah gitu. Yang bagus-bagus dapatnya biasanya, ya. Jadi kita betul-betul efektif menggunakan waktu. Baik, malam hari ini kita akan tadabburi surah Al-Baqarah ayat 139. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul atuhajjunana fillahi wa huwa rabbuna wa rabbukum. Wa lana a'maluna wa lakum a'malukum. Wa nahnu lahu mukhlisun. Oke, jadi di sini cukup 3 potongan ya. Qul atuhajjunana fillahi wa huwa rabbuna wa rabbukum. Hafal? Qul atuhajjunana fillahi wa huwa rabbuna wa rabbukum. Ulangi. Itu penggalan pertama. Penggalan kedua, walana a'maluna walakum a'malukum. Wa nahnu lahu mukhlisun. Sudah hafal ya? Sekarang kita lihat terjemahannya secara umum dan sebutkan ada berapa pesan penting di ayat ini. Kul, katakanlah. Ini menjawab argumentasi, debat, mendebat ahlul kitab. Masih membahas tentang ahlul kitab, Yahudi dan Nasrani yang terlalu pede dengan kesalahannya. Dan ini penting untuk orang Islam saat ini yang sedang hampir kehilangan pedenya karena dipojokkan terus. Lihat argumentasi yang ditawarkan oleh Al-Quran agar kita konsisten menghadapi tipu daya mereka. Kul, katakanlah, atuhajjunana fillah, apakah kamu memperdebatkan dengan kami tentang Allah? Di sini kisahnya dia itu nggak mau kita beragama Islam. Islam itu salah. Yang kedua, dia itu sangat tidak rela kalau kita beriman kepada Muhammad sebagai Rasul kita. Dan yang ketiga juga dia nggak suka kalau nabinya itu dari kalangan orang Arab. Jadi debat. Jadi kalau Anda keliling kemana-mana gitu, persoalannya menghadapi Nasrani. Jadi Yahudi dan Nasrani seputar itu saja persoalannya, nggak kemana-mana. Nah, kita dalam hal ini diminta untuk memantapkan tauhid kita, akidah kita. Katakanlah, apakah kamu memperdebatkan dengan kami tentang Allah? Wa huwa rabbuna wa rabbukum, padahal dia adalah Tuhan kami dan Tuhan kamu, yang suka-suka dialah. Allah kan Tuhan kita, pencipta kita, pengatur kita, pemelihara kita, dia yang berkuasa atas kita semua. Kok lu ngatur-ngatur dia, kira-kira begitu. Walana a'maluna walakum a'malukum. Bagi kami amalan kami, bagi kamu juga amalan kamu. Jadi nggak usah maksa. Kalau sekarang ini kan dipaksain. Jadi kalaupun kita nggak pindah agama, pokoknya mindset kita
attitude kita sama kayak Nasrani, misalnya tentang Valentine's Day misalnya, kan maksain. Kebencian mereka kepada agama umat Muhammad SAW itu sampai pada level memaksakan. Kalau kita kan la ikraha fiddin, tidak ada paksaan dalam beragama. Lakum dinukum qad tabayyana rasydu minal ghayy, karena sudah jelas yang mana yang sesat, mana yang enggak sesat. Yang benar itu udah jelas. Maka jangan sampai kalian jatuh cinta sama orang kafir, ya. Apalagi yang cowok. Kalau yang cewek sih udah otomatis zina lah ya. Udah otomatis zina itu. Yang cowok, apa lo nggak kasihan tuh yang cakep-cakep, jomblo di sini? Kenapa juga lu cari orang lain gitu kan? Walana a'maluna walakum a'malukum wa nahnu lahu mukhlisun, dan hanya kepadanya kami mengikhlaskan, memurnikan setiap perbuatan kami. Baik, berarti ada beberapa poin penting di sini. Satu, poin pertama adalah argumen terhadap mereka yang mendebat Allah ya, tentang keputusan Allah, ya terserah Allah lah. Allah mau bagaimana itu takdir dia. Yang kedua, kami udah jelas Allah itu sebagai Tuhan kita, Rabbuna wa Rabbukum. Tentu Allah berbuat sesuatu itu pasti karena kasih sayangnya, dengan keadilannya, dengan kemahakuasaannya, ya, dengan kasih sayangnya, dengan pengetahuannya, dengan ilmunya yang sangat detail. Nggak mungkin ada yang salah dari tindakan-tindakan Allah. Kenapa Allah memilih Rasulnya dari kalangan Arab pula? Ya terserah Allah lah. Baik. Walana, yang poin ketiga apa? Ya, setiap kita berbuat dan hasilnya kita juga yang akan menanggung. Siapa menuai dia yang, siapa menabur dia menuai. Kalau kami udah jelas prinsip kami, wa nahnu lahu mukhlisun. Itu yang keempat. Segala perbuatan kami ya kami serahkan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini 4 poin. Kira-kira clue-nya, inti pesannya pada ayat yang pada poin keberapa kira-kira? Poin pertama ya. Ini terkait kasus mereka yang mendebat Tuhannya. Baik. Sekarang kita coba lihat slide-nya dulu. Kita lihat sekilas tafsir Jalalainnya dan sedikit tadaburnya. Kul, katakanlah kepada mereka. Nah, ini menjadi dasar-dasar ilmu pemikiran. Ya, ini penting banget. Satu bangsa itu kalah bukan karena nggak punya senjata, dan satu bangsa dengan superioritasnya bukan karena senjatanya pula, tapi karena pemikirannya pada awalnya. Kenapa misalnya Indonesia bisa merdeka padahal senjatanya cuma bambu tajam itu, bambu lancip itu? Karena pemikiran Bung Tomo saat itu. Kita katakan kepada Inggris, kita adalah bangsa yang sungguh-sungguh ingin merdeka. Merdeka atau itu pemikiran semua. Sebaliknya, mental bangsa yang kalah sekarang ini, ya kita kan masyarakat internasional. Kita kan harus berpegang pada hak asasi manusia. Saya mulai melihat tuh, sebetulnya yang kayak gitu itu ya mental-mental orang kalah, cara berpikirnya. Jadi apa yang kita pelajari pada hari ini adalah sebuah prinsip, sebuah ketegasan pemikiran. Misalnya, kenapa Tariq bin Ziyad bisa menguasai Eropa? Pemikiran awalnya. Dia tahu ini pasukannya ini lemah ini untuk menghadapi kekuatan sana. Tetapi kuat dan lemah mulai dari pemikiran dan keyakinan. Makanya sekarang ini Indonesia ini hancur, dihajar pemikirannya lewat liberalisme,
sekularisme, aliran sesat. Ini atas nama apa? Atas nama hak asasi manusia, membela minoritas. Nanti saya kasih beberapa contoh. Tariq bin Ziyad bilang begini, ayuhan nas, sahabat, teman-teman, pasukan, al-adu amamakum, wal bahru wara'akum, fa'ainal mafar. Jadi Tariq bin Ziyad saat itu, ini kalau pasukan ini pemikirannya pecah, keyakinannya separuh, ini bisa kalah. Setelah menyeberang, kemudian dari Selat Gibraltar, kemudian masuk ke daerah Almeida. Kan dulu kita menyeberangkan dari Maroko ke Spanyol kan? Lupa ya? Nah, sampai di situ kita menyeberangi Selat Gibraltar kan? Di laut itu lupa deh. Nah, sebelum kita menuju Granada, itu disitulah Tariq bin Ziyad apa yang dilakukan supaya pasukan ini tidak terpecah pemikirannya, dibakar semua perahunya. Sebab selama masih ada perahu, ini masih ada berpikir pulang kan, bisa pecah nggak konsentrasi pemikiran? Pecah. Jalan, nengok ke belakang, jalan, nengok ke belakang. Yang kayak gini-gini lama kawinnya biasanya. Khususnya cowok ya. Ragu terus, gitu ya. Kalau yang cewek sudah siap. Baik. Dibakar semuanya. Baru dia bilang, dia mantapkan pemikirannya. Musuh di depan kita, laut di belakang kita. Mau lari kemana? Nggak ada tempat lari. Terjang musuh. Pemikiran kan? Oh. Belum, jangan dihancurin dulu. Baik. Ya. Jadi semuanya mulai dari pikiran. Di ayat ini, kita, pemikiran kita, keyakinan kita, memang diajak untuk punya keteguhan prinsip. Qul atuhajunana fillah. Itu, kalau gue pakai jilbab, masalah buat lo. Ini dari Allah. Gitu. Yang nggak usah pusing, mungkin kalau di sini sih pakai jilbab gak ada masalah. Nanti kalau lu jalan-jalan ke Eropa, misalnya gitu kan, itu baru berhadapan tuh dengan situasi yang kadang-kadang memang dibutuhkan keteguhan prinsip di situ. Qul atuhajjunana fillah, apakah kamu mendebat kami? Kita lihat dalam hal apa mendebatnya berdasarkan hadis Nabi SAW. Diriwayatkan oleh Mujahid, yang berkata, kata atuhajjunana berarti apakah kalian mendebat kami? Fillah, tentang Allah, karena dia memilih seorang nabi dari kalangan Arab. Jadi satu-satunya dosa Nabi Muhammad di hadapan mereka itu apa? Arab. Kan susah. Kalau Allah takdirkan jadi orang Arab. Ini penting bagi Anda. Jangan sampai Anda bilang, wah, Timur Tengah itu negara Islamnya intoleran. Kita Islam Indonesia, nggak ada Islam Timur Tengah, Islam Indonesia, nggak ada. Islam kebangsaan, Islam kebangsaan, Islam apa? Nggak ada Islam kita. Jadi semua kata di belakang Islam justru mereduksi arti Islam. Islam inklusif, Islam apa, Islam kejepit. Ya. Pemikiran kita harus tegas di sini. Ini sudah Allah menentukan kalau dia orang Quran berbahasa Arab. Ini Pak Musadik didukung lagi karena ingin beragama internasional. Agama apa namanya? Yang Gafatar itu. Apa? Gafatar ya. Awalnya sebelumnya apa namanya? Agama Abraham gitu. Ini nih ideologi Abrahamisme. Ini sebetulnya karena belum baca Quran itu sudah selesai. Ideologi mengatakan kita sesama anak Abraham. Balik lagi setback. Karena ayat itu udah jelas. Am kuntum syuhada idh hadara Yaqub al-maut. Gitu kan? Memangnya kamu udah hadir ketika Yakub mati, dia ngomong apa? Ketika beliau menjelang wafat, dia ngomong apa sama anak-anaknya beliau Yakub itu? Apa dia bilang menghasilkan beryahudilah kamu, bernasrani kamu? Enggak kan? Mana buktinya kalau kamu mengatakan bahwa Yakub mewasiatkan itu
ketika akan meninggalnya. Kenapa kamu selalu bilang begitu? Nih, kalau kita punya bukti otentik di Al-Quran dan kita bisa uji coba kebenarannya sampai kiamat. Am kuntum syuhada idh hadara Ya'qubal maut. Ingatkah kamu, tidakkah kamu menjadi saksi ketika Yakub didatangi tanda-tanda kematian? Lalu dia berkata kepada anaknya, "Ma ta'buduna min ba'di?" Apakah yang kalian sembah gerangan setelah kematian ayah nanti? Qalu na'budu ilahak wa ilaha abaik Ibrahim wa Ismail wa Ishaq wa Yaqub wa Ishaq ilahan wahidan wa nahnu lahu muslimun. Kami akan menyembah Tuhan ayah, Tuhan kakek Ibrahim, Tuhan kakek Ismail, Tuhan kakek Ishaq. Tuhan yang satu, nggak ada Tuhan yang tiga. Wa nahnu lahu muslimun, dan kami semua muslim, berpasrah diri kepada mereka. Ini argumentasi kami dalam kitab suci. Datangkan dari Bible kamu, mana buktinya bahwa Yakub, itu dalam bahasa mereka, Yakub betul-betul berpesan nanti kalau anaknya nanti harus beragama Yahudi atau beragama, karena ini argumentasi orang Yahudi. Mereka sangat membanggakan nenek moyangnya, sangat membanggakan, sehingga negara Palestina sekarang dikasih nama Israel. Itu kan gelarnya Nabi. Mereka tuh orang yang sangat mengagungkan pendahulunya dan mengukur perbuatan hari ini sama dengan kebaikan-kebaikan pendahulunya, itu perilaku mereka. Ini sains mereka ya. Ini bocorannya dari Quran nih. Ini bocoran dari Quran. Wa huwa rabbuna, padahal dia adalah Rabb kami. Wa rabbukum, dan Rabb kalian juga. Dia berhak, maksudnya berhak memilih siapa saja yang dikehendakinya di antara hamba-hambanya. Terserah kan? Allah mau pilih siapa? Anda pernah milih di dalam rahim? Tuhan, nanti kalau aku dilahirkan sama mamaku jangan perempuan ya Tuhan. Ada kayak gitu? Ada sih kaum homoseks itu. Kami ini adalah feminin yang terperangkap dalam tubuh maskulin kami. Lupa sama kelaminnya sendiri. Gitu kan? Yang sama-sama yang suka ngodek-ngodek itu, dia bilang, ya gue kan dari Tuhan. Yang gak blokin deh rasanya. Gak boleh, harus dilindungi. Kaum lemah harus dilindungi. Dia berhak memilih siapa saja yang dikehendakinya di antara hamba-hambanya. Di dalam hidup ini, lihat, kalian tuh kalau punya pilihan, ini lihat lingkaran besar. Lingkaran besar. Ini lingkaran kehendak Allah. Kalian, kita ini manusia dikasih kehendak, dikasih satu titik kecil di dalam lingkaran besar itu. Kita akan menjalani hidup dengan baik, dengan keinginan dan pilihan-pilihan kita itu, selama kita nggak keluar setitik kecil ini, keluar dari lingkaran besar kehendak Allah. Nah, mereka itu nekat keluar. Kehendaknya itu nggak mau tunduk sama kehendak Allah, capek. Ini kejadian di Makassar. Di kampung, ibu-ibu mau ke undangan. Bedaknya udah bibirnya juga sudah metalik gitu. Merah-merah Ferrari lah kira-kira. Ya. Saking tidak mau lunturnya bibirnya, itu nyetop PT angkot itu di sana. Supaya bibirnya ini nggak luntur, stop gitu. Kalau bilang stop kan luntur nanti kejepit. Tapi takdir Allah mendahulunya pengen cantik, tiba-tiba tidak ada yang stop satupun. Semuanya loh, tidak ada yang stop penuh semua. Pas ada satu sebentar lagi ke sini lagi ngambil penumpang di sana, hujan pula datang, habis lipstick semua, gagal sudah. Wa huwa rabbuna wa rabbukum. Allah Maha berkehendak atas semua takdirnya. Ya. Jadi hidup ini silahkan improvisasi dengan keinginanmu, dengan pilihan-pilihanmu. Ya, cari
cari jodoh tuh kriterianya satu. Apanya dulu? Yang cakep, yang ganteng. Sebab kalau ngeliat dia jelek itu kan repot kita. Setiap hari pulang jelek. Bau lagi kan apa? Harus. Yang kedua apa? Ya harta aja, mesti jelas. Jakarta bro. Gila lu. Ongkos saja 1 hari minimal gocap. Kali 30 hari berapa? Sekarang ini dandan mahal. Ya. Jadi cari yang jelas penghasilannya. Ya. Yang jelas penghasilannya. Penghasilan dari mana? Ya dari Allah Subhanahu wa taala yang halal. Yang ketiga apa lagi? Turunannya, jangan yang nggak jelas turunannya. Jelas. Yang terakhir paling tinggi apanya? Nah, agamanya juga jangan Syiah, bro. Jadi tes dulu nanti sholatnya bagus, tahajudnya khusyuk, ya Syiah, ternyata repot kita. Jadi scanning dulu akidahnya. Ya. Apa pandangan dia tentang sahabat? Kalau dia bilang Aisyah itu ya meragukan, ini masalah, tinggalin aja, ini bahaya mas buat masa depan, bro. Jadi fadhfar li dzatid din taribat ya dah. Ya karena memang menikah itu akad itu kontrak itu harus jelas. Ya, bahkan mahar pun harus jelas itu. Ini pilihan. Tapi, nah itu sekarang tapinya. Pilihlah yang baik agamanya. Maka kamu akan beruntung. Ya, nobody perfect lah, gitu kan, gitu bahasanya. Nggak ada yang sempurna, gitu kan. Ya pasti ada kurang-kurangnya. Saya tuh maunya Ustadz, istri saya itu ngerti syariah, kalau bisa hafidhoh, kemudian akhlaknya bagus, terjadi. Nah lu kayak Abu Jahal, pengen dapet kayak Aisyah, kan repot juga. Perbaiki dulu. Tapi cita-cita boleh lah, gitu ya. Cita-cita boleh, ingin dapet kayak Khadijah. Tapi lu harus jadi kayak Muhammad, jangan dapet Khadijah kayak Abu Lahab. Itu nggak adil namanya. Boleh, pilihan-pilihan itu ada, dan memang kita harus berselera tinggi. Harus berselera tinggi. Tapi yang namanya selera tinggi itu adalah kalau kita mengikuti seleranya Allah. Makanya saya katakan tadi, kamu main di lingkaran besar kehendaknya Allah sebagai titik kecil dan jangan keluar. Jangan keluar. Terutama dalam urusan agamamu. Dalam urusan agamamu, pemikiran-pemikiranmu jangan sampai mau direndahkan oleh mereka-mereka yang ragu. Jangan. Fala yastakhifannaka alladzina la yuqinun. Jangan sampai keyakinanmu mau diremehkan oleh orang-orang yang kurang yakin kepada akhirat. Walana, dan bagi kami, a'maluna, amalan-amalan kami. Walakum, dan bagimu, a'malukum. Ini agak berantakan tulisannya. Dan bagi kalian, amal-amal kalian. Amalan-amalanmu itu, kamu akan memperoleh balasannya pula, dan tidak mustahil jika di antara amalan-amalan kami itu ada yang patut menerima ganjaran yang istimewa. Jadi begini, dari ayat ini ya, walana a'maluna walakum a'malukum. Kamu akan mendapatkan balasan baik dari perbuatan baik yang kamu kerjakan. Kamu juga akan mendapatkan siksaan dari perbuatan buruk yang kamu kerjakan. Kami juga begitu. Kami mendapatkan ganjaran kebaikan terhadap kebaikan yang kami kerjakan. Kami juga mendapatkan siksa terhadap apa yang kami lakukan. Tetapi pilihan kami memilih Muhammad sebagai Rasul kami, sebagai teladan kami, ini adalah yang teristimewa dari Allah buat kami. Jadi tetap harus pede. Jangan kayak orang yang semua agama itu benar. Itu orang yang nggak pede. Ya sudahlah, semua agama baik-baik aja lah. Gimana sih ngomong baik-baik aja? Nggak gitu. Inna dina indallahil Islam, prinsipnya mesti kuat. Kemarin beberapa poin pemikiran sudah saya jelaskan.
Ini kayak orang liberal nulis gini di Twitternya. Saling membangga-banggakan agama sendiri itu tercela. Berlombalah dalam kebaikan. Cia. Ini saya baca Twitternya Sahal AS ini. Sahal bukan yang Rupiah ya. Ini si liberal gitu. Jadi Ustaz Yusuf Mansur ngirimin ke saya. Ini gimana pendapat antum? Saya bilang, ini orang bermental kalah nih kayak begini. Kelihatannya apa ya, toleran gitu ya. Kelihatannya manusiawi. Tapi setelah kalian baca ayat ini kira-kira gimana sensenya? Dia bilang, saling membangga-banggakan agama sendiri itu tercela. Iya, keren. Berlomba dalam kebaikan. Pret. Kalau pemuda Islam udah mencela, kelembar, pelintat, mana bisa agama ini bangkit, apalagi katanya ini Twitternya ya. Ini ada chipster itu juga banyak data. Saya tuh malas karena ini saat Yusuf Mansur ngirim ke saya jadi ada jawaban saya seperti ini. Ini buat Anda supaya pemikiran Anda juga kemudian terlindungi ya. Itu tolong ini apa sih ini passwordnya hafal nih ganti. Taruh dulu, bacaan dulu. Kamu duduk. Jadi ada kayak gini nih, tulisan dia. Ini supaya pemikiran kita ini terlindungi ya dari orang-orang yang nggak jelas. Tunggu sebentar ya. Wa nahnu lahu mukhlisun. Jadi kita punya prinsip setelah kita tutup argumen dia dengan argumen cerdas dengan keyakinan yang kuat, lalu kita mantapkan diri kita. Wa nahnu lahu mukhlisun. Dan kami hanya kepadanya mengikhlaskan agama dan amalan kami. Berbeda halnya dengan kamu, sehingga sepatutnya kami yang dipilih oleh Allah. Ya nggak masalah. Jadi misalnya gini dia tulis apa ya? Prinsip kedua. Allah sengaja menciptakan agama berbeda-beda agar para pemeluknya saling berlomba-lomba dalam kebaikan. Quran surat 5, 48 dan 148. Ini udah terlanjur loncat yang awal-awal nggak dibaca dengan baik. Jadi pemikirannya memang maksain. Akhirnya saya tulis begini, saya jawab begini. Lihat. Berani bikin tafsir sendiri dengan metodologi penggal-penggal ayat. Ini dalam teori hermeneutiknya Jill, ini begini. Sekarang coba dengarkan baik-baik tulisan ini ya dari saya. Padahal bagian atas di ayat yang sama sudah sangat tegas tentang posisi Al-Quran sebagai al-haq dan menegakkan syariat tanpa ittiba pada hawa nafsu. Ittiba itu tanpa mengikuti hawa. Udah jelas ya. Ini mereka ini seakan-akan berpikir agamanya baik, tapi sebetulnya mengikuti karena bermental kalah. Apakah teks keagamaan hanyalah senarai dogma yang harus diterima secara a priori? Jadi mereka tuh kadang-kadang kalau melihat ini, kalau mereka harus pakai bahasa agak mendayu-dayu untuk nampar, gitu ya. Apakah semua teks-teks itu dianggap sebuah dogma dan harus sesuai dengan rasio kita semua diukur begitu? So, apakah doktrin-doktrin agama termasuk ayat-ayat Al-Quran diperlakukan sebagai premis-premis yang harus tunduk pada standar validitas dalam logika? Ataukah kita harus menerima agama atas dasar percaya bahwa yang mengacu pada subjek pewarta ketimbang konten yang diwartakan? Apakah kita harus menerima ayat itu lihat siapa yang mempewartanya begitu? Enggak. Apa keturunan Muhammad itu adalah pilihan Allah dan yang penting Quran itu dibawa oleh Muhammad. Apakah ayat-ayat suci hanya meminta kita percaya kepada sebagai sebuah bentuk kepatuhan dan kehambaan
Apakah agama dan bahasa adalah pasangan yang berposisi mutual? Lalu, mengapa sekarang hermeneutika, linguistik, dan filsafat analitik menjadi penting untuk difahami dalam wacana agama? Jadi, pemikiran mereka tuh memang kita hajar dengan bahasa yang kayak begini, supaya mereka juga pusing, gitu. Jadi karena blunder Quran itu wala qad yassarnal Qur'ana lidzikr fahal min mudzakir. Setting apanya? Ini wifi. Ya, lanjut ya. Sampai di sini. Jadi menghadapi pemikiran-pemikiran. Begini, tadi saya diwawancarai di rumah oleh Republika. Mungkin ada tentang, karena sebentar lagi akan ada Kongres Umat Islam di Yogyakarta. Ya. Terus terang saya miris memang melihat orang yang bermental kalah ini ada dua. Ya, bermental kalah itu ada dua. Satu, ada orang kalau sebetulnya bermental kalah itu kemudian marahnya atas nama ngambek atas nama agama, ngambek nggak keruan gitu kan. Al-Islamu ya'lu wa la yu'alai gitu. Kemudian ya tingkah lakunya tuh jauh dari nilai-nilai Islam. Itu ada yang kayak begitu. Tapi sebetulnya ini lagi ngambek sebetulnya. Ya, saya kalau ngeliat kayak gitu ya udah nggak apa-apa lah di depan. Tapi mengatasnamakan Islam kayak gitu rasanya aduh miris juga sih hati ini ya. Udah ngancem-ngancem gitu kan. Pokoknya harus turun nggak turun juga kan malu gitu. Kalau dengan langkah-langkah yang tidak strategis. Yang kedua, yang bermental kalah seperti tadi. Jadi kelihatannya wise, kelihatannya manusiawi, kelihatannya berpendidikan, tapi sebetulnya bermental kalah. Jadi memang beda tipis sih antara sabar sama males, sabar sama takut, beda tipis kan? Nah, saya tidak mau Anda sebagai seorang pemuda dan pemudi Islam bermental seperti itu. Nah, dalam kehidupan sehari-hari saya lihat, aduh, ini gimana ya? Terus terang sumber daya kita nih, umat Islam ini rendah nih. Saat ini rendah sekali kinerjanya. Kan saya udah bilang, orang benar itu nggak bisa menang. Yang menang itu yang kuat, gitu kan? Iya, yang kuat yang menang. Baik, sekarang saya ingin beri waktu diskusi dari ayat ini. Silakan. Supaya kuat. Wa nahnu lahu mukhlisun. Silakan. Ada pertanyaan?